warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Afilia Nimato Sadiah. Saya dari Prodi S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai materi 1, 2, dan 3 pada mata kuliah pengantar bisnis. Oke, kita langsung masuk ke materi pertama aja ya, yaitu tentang tujuan, pengertian, pelaku, dan perbedaan bisnis. Apa sih bisnis itu? Mungkin kalian udah ada yang tahu ya bisnis itu apa. Jadi bisnis sendiri adalah sebuah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga menciptakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Tujuan bisnis sendiri mungkin bagi setiap perusahaan itu berbeda-beda, tetapi secara umum tujuan bisnis sendiri adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial atau profit. Iyalah, masa udah capek-capek bikin bisnis gak ada untungnya kan rugi ya. Oke, selain keuntungan finansial, tujuan bisnis adalah untuk menciptakan atau meningkatkan value bagi sebuah perusahaan. Cara untuk meningkatkan value perusahaan sendiri itu ada banyak. Mungkin salah satunya dengan cara berkontribusi untuk masyarakat, atau dengan menciptakan lingkungan pekerja yang baik, yang nyaman untuk karyawannya, jadinya karyawannya pada bekerja dengan efektif, atau mempertahankan kualitas produk atau layanan bagi konsumen. Banyak lagi lah cara yang bisa diterapkan untuk meningkatkan value perusahaan itu sendiri. Pelaku bisnis sendiri itu sebenarnya ada 5, yaitu pertama ada owner. Owner ini pemilik perusahaan itu atau pemegang saham, dia yang mengelola dan mendirikan perusahaan itu. Yang kedua ada karyawan. Iyalah, kalau misalnya sebuah perusahaan gak ada karyawan, nanti gimana owner menjalankan bisnisnya? Pasti karyawan membantu owner untuk mengembangkan dan menjalankan perusahaan itu kan. Yang ketiga itu ada kreditor atau lembaga untuk meminjamkan dana supaya bisa mendirikan sebuah bisnis. Di dalam dunia bisnis sendiri, lembaga yang sudah terpercaya untuk meminjamkan dana adalah bank. Ya, jadi banyak pengusaha meminjam bank untuk membangun bisnis mereka. Yang keempat ada supplier. Supplier ini pemasok bahan baku supaya membantu perusahaan untuk memperlancar kegiatan produksi mereka. Yang kelima terakhir ini adalah yang paling penting menurut saya adalah konsumen, karena kalau misalnya tidak ada konsumen, gimana produk itu akan terjual, akan laris, akan untung kalau misalnya nggak ada pembelinya. Jadi barang atau layanan harus dibuat dengan baik, harus dengan berkualitas supaya konsumen itu repeat order lagi. Terakhir ada perbedaan bisnis. Ada beberapa faktor yang menyebabkan bisnis kecil dan bisnis besar itu berbeda. Mungkin yang paling menonjol adalah biasanya di bisnis kecil, owner itu biasanya menjadi manajer, sedangkan kalau di bisnis besar, manajer dengan owner itu adalah orang yang berbeda. Kenapa? Karena mungkin kalau di bisnis kecil mungkin budgetnya belum cukup untuk meng-hire orang profesional untuk menjadi manajer, sedangkan kalau misalnya di bisnis besar kan harus udah memiliki orang-orang profesional yang menangani di bidangnya masing-masing. Terus itu biasanya kalau di bisnis kecil ownernya itu multitasking, dia bisa merangkap sebagai intern keuangan atau di bagian produksi, sedangkan kalau misalnya di bisnis besar ownernya itu ahli di satu bidang saja. Selain itu, Kementerian Perindustrian juga memberikan batasan terhadap perusahaan industri kecil, menengah, dan besar. Perusahaan industri kecil memiliki nilai investasi sebesar 200 juta dan mempunyai penjualan 1 miliar atau kurang selama 1 tahun.
perusahaan industri menengah memiliki nilai investasi sebesar 200 juta hingga paling banyak 10 miliar dan mempunyai penjualan 1 miliar atau lebih selama 1 tahun. Namun kurang dari 50 miliar. Perusahaan industri besar memiliki nilai investasi lebih besar 10 miliar dan mempunyai penjualan lebih besar 50 miliar selama 1 tahun. Oke, tadi kita sudah membahas tentang materi 1, sekarang kita lanjut ke materi 2, yaitu tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Etika bisnis sendiri mengacu kepada prinsip dan nilai moral yang membimbing perilaku dan keputusan dalam konteks bisnis. Ini mempertimbangkan tentang apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah, serta bagaimana prinsip dan nilai moral tersebut diterapkan. Hal ini juga melibatkan tentang aspek-aspek etika seperti kejujuran, keadilan, dan hak asasi manusia. Dalam bisnis, perilaku bisnis dikategorikan menjadi 3, yaitu perilaku terhadap karyawan, perilaku terhadap organisasi, dan perilaku terhadap pelaku. Perilaku terhadap pelaku sendiri itu mencakup bagaimana perusahaan dalam memperlakukan dan berinteraksi terhadap karyawannya. Perilaku terhadap organisasi itu bicara tentang bagaimana seorang individu atau kelompok saling berinteraksi dan berkontribusi terhadap tujuan dan budaya perusahaan. Sedangkan perilaku terhadap pelaku itu bagaimana perusahaan berhubungan atau melayani pemasok, pelanggan, pesaing, ataupun stakeholders lainnya dalam ekosistem bisnis. Oke, tadi etika bisnis, sekarang tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan sendiri merupakan sebuah kewajiban yang ditetapkan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa apakah kegiatan yang perusahaan itu lakukan memberikan dampak positif bagi masyarakat ataupun lingkungan dan stakeholders lainnya. Perusahaan sendiri memiliki tanggung jawab terhadap customer, karyawan, kreditur, supplier, masyarakat, dan lingkungan. Tanggung jawab perusahaan terhadap customer yaitu dengan memberikan produk atau layanan yang aman, berkualitas, dan bermanfaat bagi pelanggan. Tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan dengan menciptakan lingkungan pekerjaan yang adil, yang nyaman, dan kondusif, serta memberikan kesempatan terhadap karyawan untuk berkembang dan memastikan kesejahteraan karyawan. Tanggung jawab perusahaan terhadap kreditur yaitu memberikan lingkungan kerja yang transparan dan bertanggung jawab terhadap manajemen keuangan. Tanggung jawab perusahaan terhadap supplier yaitu dengan memastikan hubungan yang adil dan berkelanjutan terhadap supplier, termasuk dalam menetapkan standar kerja yang layak dan keadilan pembayaran. Yang kelima, tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat yaitu dengan berkontribusi dengan masyarakat seperti dengan memberikan beasiswa terhadap anak yang kurang mampu atau memberikan sponsor ketika masyarakat sedang mengadakan kegiatan. Terakhir, tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan yaitu dengan membuat produk menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan dan tidak mencemari lingkungan. Nah, sekarang kita masuk ke modul terakhir, yaitu modul ketiga tentang hukum bisnis, kelemahan, dan kelebihan perusahaan. Hukum bisnis sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ada yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Yang berbadan hukum sendiri maksudnya badan usaha yang memiliki harta kekayaan sendiri, tetapi harta kekayaan itu terpisah dengan harta kekayaan pemilik atau pengurus. Sedangkan yang tidak berbadan hukum ialah badan usaha yang memiliki harta kekayaan, tetapi harta kekayaan itu tergabung dengan harta kekayaan pemilik atau pengurus. Contoh perusahaan atau bisnis yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha perorangan, kedua ada yayasan
ada koperasi, ada persekutuan atau firma, ada usaha komoditor atau CV, yang terakhir perseroan terbatas PT. Perusahaan-perusahaan yang tidak berbadan hukum tadi itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin seperti badan usaha perseorangan tadi memiliki kelebihannya, mungkin pengelolaannya lebih fleksibel, rahasianya juga lebih terjamin, dan usahanya juga lebih mudah untuk didirikan. Tetapi kekurangannya yaitu tanggung jawabnya lebih besar, terus itu modalnya terbatas, dan juga kualifikasi SDM-nya juga terbatas. Yang kedua mungkin persekutuan atau firma, mungkin kelebihannya pemilik atau pendiri itu fokus untuk mengembangkan usahanya, terus manajemennya lebih baik, modalnya juga lebih besar. Tetapi kekurangannya mungkin di pemilik atau pengurus tuh tanggung jawab untuk hutangnya tuh lebih besar juga. Terus tuh jika anggota melakukan kesalahan itu ditanggung sama-sama. Selanjutnya yang ketiga ada usaha komoditor atau CV. Kelebihannya kepemimpinannya lebih baik dan lebih mudah dalam penanaman kredit. Kekurangannya keuntungannya dibagi merata dan keberlangsungannya tidak menentu. Keempat, Perseroan terbatas atau PT. kelebihannya mungkin dikelola oleh orang-orang profesional dan tanggung jawabnya lebih terbatas. Tetapi kekurangannya pajaknya 2 kali lebih besar, lalu tuh peraturannya lebih banyak yang harus ditaati dan lebih kompleks. Yang kelima ada koperasi. Kelebihannya sifat gotong royongnya lebih terasa, ada simpanan wajib atau sukarela, meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Kekurangannya dananya kurang atau modalnya kurang, selalu ada konflik kepentingan, lalu ketenaga kerjaannya tidak profesional. Dan terakhir ada yayasan. Kelebihannya mungkin dapat membantu masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan, tetapi kekurangannya ya kekurangan dana ataupun modal. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan atas penyampaian materi yang saya utarakan barusan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.